Kepada Al-Ustadz Aba Misbahus Sudur dengan segala hormat, waktu dan kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di pagi hari ini dari aula Iwamiton R dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang seharusnya beliau siapa? Siapa? Sulaiman Zuti? Sulaiman Azuti ya Pak. Iya, Abah Sulaiman Azuti. Ya, karena akan mengadakan perjalanan yaitu umroh. Semoga yang ada di dalam ini diberikan kemampuan untuk bisa ke sana walaupun hanya umrah. Bagi yang belum atau yang sudah bisa mengulang lagi. Dalam kajian ini sesuai dengan nama kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yaitu tentang permasalahan hal-hal yang berhubungan dengan zikir, terus adabnya, terus bacaan-bacaannya dan sebagainya. Ya, karena saya hanya mungkin mengulang, tidak perlu untuk membacakan dari depan, yaitu biografi dari beliaunya, dari pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Saya hanya mengulang ya untuk bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa hanya kita mengulang untuk mengetahui ya bagaimana orang berpikir. Tentunya setiap segala sesuatu ibadah, baik yang wajib atau yang sunnah, itu ada aturan anjuran tertentu dalam keadaan yang memang bisa dilakukan. Walaupun sifatnya adalah bukan hal yang wajib, tapi satu anjuran karena fadhailul a'mal, yaitu keutamaan untuk beramal. Contoh di sini yaitu kita membuka yaitu dari awal, yaitu dalam fasal untuk bagaimana semestinya orang yang berzikir
yaitu dengan keadaan, dengan tingkah yang baik atau sempurna. Sini dikatakan bahwa faslun utawi kukusawah fasal swiji yang bagi prayugom ayakuna yang to ono sapa sing ana adzikru wong kang dikir ana iku ala akmali sifati ing atase akmal itu satu ya keadaan tingkah asifat akmali sifati yaitu sempurna ya, dalam keadaan sempurna. Asifat adalah tingkah, jadi dalam keadaan tingkat yang sempurna ya. Bagaimana itu? Fa ingkana mongko lamun ana sapa wong sing zikir ana iku jalisan wong kang ya lungguh fi mawadhi'i ing dalem yo panggonan. Nah, kalau memang dalam keadaan kok duduk dan sempat untuk duduk, maka yang harus dilakukan itu sebaiknya, walaupun ini bukan hal yang wajib, tapi boleh untuk yang lain ya, selama tidak dilarang. Yaitu tapi baiknya anjurannya adalah yaitu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Nah, itu kalau dalam keadaan yang memang bisa. Wajah ya, wajah lisu muttadilan, yaitu wajah lisulan lungguh muttadilan hale napa DP mutakhasyian lan khusyuk. Terus bisuk bisakin nati wawakor bisakin nati lan anteng wawakor lan yo apa jenenge kalau dalam bahasa Indonesia itu yo tegak atau mungkin ya duduk dengan cara yang baik, berwibawa. Wawakorolan yo apa jenengane ya bahasane ya, duduk tapi ya satu ya sopan ya anu dan sebagainya. Nah, itu namanya wawakor. Terus mutarriqan ra'sahu, mutarriqan yo nundukake ra'sahu ing sirahe wong, jadi tegak tapi duduknya duduk yang benar, nggak klesetan kayak orang gitu. Itu kalau bisa dilakukan. Nah, terus bagaimana? Walau dzakara ala ghairi hadi, ini ada pengecualian. Walau dzakara nyemong lamun dzikir ala ghairi hadi ing atase sakliyane yo keadaan iki mau ala ghairi hadhil ahwal yo ing atase liyane iki keadaan jaza yo wenang jasa kang wenang wala karohatan lan ora den makruhaken fi haqqihi ing dalam hake yo hal ahwal ya, lakin lan tetapi ne ingkana lamun ono bi ghairi udrin ya, kelawan tanpa udur
karena ono sapa wong ana niku tarikan ninggal li marang keutamaan. Jadi seandainya dia mampu untuk duduk dan kemudian dia itu tidak ada alasan, ya tidak alasan untuk bertingkah ya yang baik, maka walaupun itu boleh, tapi yang ya dikhawatirkan meninggalkan keutamaan. Nah, tapi kalau memang jemper atau mungkin apa dan sebagainya dalam keadaan darurat dan sebagainya, maka boleh itu dilakukan. Tapi kalau masih bisa khusyuk, ya harus diusahakan dengan duduk dengan baik, ya sebagaimana tadi. Jadi nggak cegang, nggak apa dan sebagainya. Oke. Terus wadalilu utawi dalil ala adamil karohati ngatasi orang nanane kemakruhan yaiku qauluhu ta'ala pengendikane Gusti Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Dalilnya ini wa dalilu dalile ngala adamil karohati ngatase yo ora nanane kemakruhan apa qauluhu ta'ala pengendikane Gusti Allah inna fi khalqis samawati satemene fi khalqis samawati ing dalem napa keciptane as-samawati pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan bolak-wali wengi wan nahari lan awan iku la ayatin yakti tondo yakti bukti sing kudu dipikir li ulil albab kadhe wong kang duweni yo pikiran. Alladzina yaiku. Nah, ulil albab itu siapa? Alladzina yaiku wong yadkurunallaha kang padha zikir eling marang Gusti Allah oleh eling kiaman ing dalem yo nalikane jumeneng nalikane apa yo berdiri waqo utanan nalikane lungguh wa ala junubihim lan nalikane ing atase lambunge man artinya perutnya itu diletakkan. Nah kalau meletakkan perut gimana kan tidak bisa maka yang dimaksud adalah ya tiduran termasuk juga ya kemurap. Ini kan yang penting itu lambung itu apa yaitu menyentuh tanah, bisa kemurap, melumah, atau mungkin miring dan sebagainya. Wa yatafakkaruna lan yobong mau padha mikir-mikir fi khalqis samawati ing dalem napa keciptaane biro-biro langit wal ardi lan bumi. Jadi boleh ini dalilnya itu kalau dalam keadaan memang tidak bisa khusyuk duduk dan sebagainya boleh-boleh saja ya boleh-boleh saja hanya tadi kalau memang bisa kok dia tidak melakukan berarti dia tidak melakukan satu keutamaan amal itu. Terus watabatalan dan sebutaken fi sahihaini ing dalem yo hadis sahih loro yaitu apa yang terkenal Bukhari Muslim an Aisyah saking Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi radhiyallahu anha muga-muga ridhone sallallahu anha saking Siti Aisyah qalat ngendika sinten sapa Siti Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku
Yattaqi iku apa ya? Jadi kalau ada anak itu sirahe iku turun nang pangkon. Nah, ini. Jadi yattaqi nyelehake utawa ya sumende fi ya fi hajri ing dalem apa jenenge ya pupu apa anu, tapi bukan mestinya bukan telanjang ya kaya orang anu ya. Wa ana utawi kita ya Siti Aisyah itu haidun lagi haid. Kaya karo mongko mau sinten Kanjeng Nabi Al-Qur'an ing Qur'an. Dalam satu hadis yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yo tiduran ya di pangkuan istrinya yaitu Aisyah dan membaca Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa ya boleh berzikir atau membaca Quran dalam keadaan semacam itu. Tapi jangan kita membayangkan Kanjeng Nabi itu membaca Quran itu seperti kita, yaitu membawa kitabnya. Tidak, karena pada zaman Rasulullah itu Quran belum dicetak. Jadi ya ngapal atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu wafiri riwayatin lan ing dalam riwayat weneh warok sihi utawi sirai Kanjeng Nabi fi hajri ing dalam yo pangkon kita wa ana utawi kita iku haidun lagi haid. Nah, dan seterusnya wajah alan tokoan Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha aidon halemalih utawa juga ya qalat ngendika sinten Siti Aisyah ini saat temene kita iku la aqra'u hisbi moco hisib itu dzikir dalam Al-Quran yang diulang-ulang ya, termasuk Allah atau mungkin satu ayat yang diulang-ulang ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, itu juga hisib Allah 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 atau la ilaha illallah la ilaha, itu juga wiridan itu ya. Wa analan ingsun analan kulo ana iku muttaji'an. Oh, ini Kanjeng Nabi langsung wa ana utawi ingsun Kanjeng Nabi ana iku muttaji'atun yo rebahan ala sariri ing atase ya nggon sareane nggon sare ingsun. Kanjeng Nabi itu juga bisa apa namanya berzikir atau membaca Quran dan sebagainya sambil rebahan, dan ini diperbolehkan dalam keadaan yaitu tadi dalam keadaan memang ya darurat. Contoh orang ngapal ke umpama jagung terus ya sulit, tapi dalam keadaan tertentu seperti membaca zikir yang cuma 33 kali seperti habis sholat, itu dalam duduknya itu harus duduk yang baik. Mau baca subhanallah 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 kalau klesetan ya itu enggak. Nah, jadi itu berarti meninggalkan satu keafdolan. Tapi kalau dalam keadaan yang memang apa namanya darurat atau mungkin tidak mungkin untuk serius, boleh. Makanya kayak jenengan baca Quran dan sebagainya, seumpama kok bengkek, umpama kok duduk itu sulit, ya silahkan saja sambil berbaring murab atau gimana, enggak apa-apa. Nah, itu karena mungkin saking panjangnya dan sebagainya. Ini yang bisa kita ambil di sini. Jadi tujuannya adalah berzikir dengan posisi yang semacam itu adalah yaitu boleh manakala kita lebih mengutamakan zikirnya ya, seperti Rasulullah tadi itu.
Nah, yang penting kan apa, ana uzkurullah dzikran katsira, apa berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka yaitu ya dengan keadaan apapun itu ya baik untuk berzikir. Namun dalam keadaan tertentu yang memang harus serius dan sebagainya, maka duduk dengan tegak dan menunduk. Nah, itu tadi. Jadi begitu. Ini dalam keadaan apa ya, proses untuk zikir. Jadi begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Kalau memang belum kondur, maka kita akan meneruskan tentang bab yang lain. Selanjutnya, seperti biasa, mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan untuk dipandu, yaitu si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja, kami akan membantu Anda. Silakan untuk moderator. Monggo jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Jangan lupa passwordnya Iwamit Jihad yo. Allahu Akbar, Barakallah. Kalau tidak ada yang bertanya, maka ayo kelompok yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk. Allahu Akbar, Barakallah. Apa, saya Siti Komsatan dari Mawarwangi. Jemputannya apa? Ini apa? Saya kan dulu pernah menjaga lansia itu baru pertama di Taiwan tuh sendiri. Terus dianya itu pikun yang sangat parah kayak anak kecil jadinya bah. Terus setiap kali saya pengajian tuh saya ajak terus, baru ada pengajian di darat gitu bah ya, tahun 2010-an gitu. Terus habis itu setiap seneng banget, terus tak ajak ke masjid besar Taipei itu juga seneng. Akhirnya di situ saya Islamkan, saya dengan langsung imam masjidnya yang di Taipei itu bah, disuruh baca syahadat, diikutin, terus setiap harinya ya saya ajarin kalau mau makan bismillah, kalau selesai itu alhamdulillah, terus assalamualaikum, mengikuti terus. Tapi saya nggak bisa mengajarinya kayak sholat apa gitu bah. Terus ya waktu saya jaga 8 tahun itu mau meninggal itu koma bah. Koma itu ya saya bacakan kasih tiap hari di samping telinganya gitu bah. Terus saya juga doakan. Tapi kan ya saya nggak izin sama majikannya bah. Majikannya itu setelah meninggal itu tetap ikut agama orang Taiwan dan di itu gimana ya Pak? Apa saya itu waktu mengislamkan itu sebenarnya juga dibenarkan saya salah Pak? Terus saya kadang-kadang ingat itu apa bisa mendoakan karena sudah Islam Pak gitu. Terus ini saya ya begitu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf. Sebenarnya saya ada teman lagi orang Taiwan Pak. Dia itu baik sekali. Terus kepingin juga mau masuk Islam. Tapi kalau orang Islam itu kan ya gitu Pak, harus mengajari sholat apa itu. Gimana ya Pak caranya? Apa saya itu yang penting mengislamkan dulu, tapi nanti pelan-pelan kalau belajari sholat gitu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Yang tidak ada alasan orang itu menolaknya. Sebetulnya tidak ada yang menolak itu dari keislaman. Karena apa? Ya segala
tata cara dari agama-agama lain pun itu di dalamnya ada hal yang apa namanya ya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Islam maksudnya, bukan di dalam Al-Quran, seperti ruku, sujud dan sebagainya. Itu jadi ruku dan sujud itu ada di dalam agama-agama yang lain ya. Nah terus gimana ya, siapa saja berhak untuk memeluknya manakala dia itu sempat dan tidak menolak, maka bagus itu kalau jenengan itu berusaha mengislamkan majikannya jenengan walaupun tanpa apa namanya ya, tanpa sepengetahuan keluarganya, karena saya yakin tidak ada undang-undang ya, untuk melarang seseorang itu apa namanya ya, memeluk agama lain kecuali dalam keadaan dipaksa atau dipengaruhi dan sebagainya dengan apalagi mereka itu tidak ada pengaruh, tidak masalah. Nah terus kesempurnaan Al-Quran itu adalah satu tahapnya adalah syahadat. Ya sudah, lakukan apa yang bisa dulu. Dengan syahadat ya, syahadat itu lebih baik ya, itu lebih baik. Nah kalau nomor kedua itu nanti sholat, baru itu kalau memang sempat dan sebagainya ya kita arahkan mereka ya untuk mungkin mengajari atau mungkin yang ngikut saja. Jadi jangan diajarin apa sholat seperti hafal-hafalan, nanti menjadi beban. Sudah, kalau jenengan sholat ajarin, suruh ikut. Kalau dia sambil duduk disuruh ngikuti aja, udah itu aja ya. Jadi tidak memperberat ya kan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apalagi dalam keadaan orang yang sudah tua, ya udah sambil duduk disuruh ngikutin, suruh baca Allah Allah Allah, Bismillah Bismillah Bismillah, apa gimana itu memang begitu dalam hadisnya itu begitu. Jadi tidak langsung apa namanya bisa membaca sebagaimana tuntunan yang dia udah awalnya itu ya, yang penting hanya baca Bismillah atau Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, terus Allahu Akbar saja sudah sah bagi mereka yang tidak apa yang ini. Jadi membaca apa saja mata yassara minal Quran, apa yang mudah dibaca di dalam Al-Quran. Itu dalam ketentuan wajib membaca Fatihah dan sebagainya bagi orang yang sudah hafal ya. Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah itu kan bagian kan, tapi kalau enggak dia sebagian daripada ayat itu alhamdulillah 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 apa gimana, atau bismillah bismillah dan sebagainya. Ajarin untuk itu, gerakannya suruh ngikuti jenengan, beres kan, udah. Oke. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Pangapunten iki Bu Suratmi saking Kelompok Anggrek Merah pun Abah badhe tanglet. Iki masalah zikir Abah. Kita kan ikut thariqah biarpun belum bisa semuanya, maksudnya amalan-amalannya belum bisa semuanya, tapi kan kebiasaan thariqah itu dibaca amalannya itu habis sholat fardu. Nah, terus yang saya tanyakan itu kan terlalu banyak Abah, kan kalau terlalu lama kalau waktunya, kalau dibaca semua di waktu sholat, habis sholat, terus seumpamanya habis sholat sunnah pagi, seumpama subuh itu sholat fajar atau sholat qobliyah subuh gitu, kita bolehkah kita mengamalkan zikir seperti subhanallah walhamdulillah itu nggih ngoten Abah, matur suwun nyuwun dipun jelasaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan permasalahan itu sebetulnya tadi sudah disampaikan di dalam kitab Al-Adhkar. Nah, ini termasuk yaitu bagi orang yang
berzikir, yaitu amalan torekoh. Nah, itu ya jawabannya semacam itu. Kalau memang dalam keadaan bisa khusyuk, ada waktu, ada ini, maka ya lakukanlah itu. Ya, kita tidak tahu untuk torekoh yang lain. Tapi torekoh yang saya kerjakan itu kan, saya torekohnya itu kan syadadiyah. Ya, walaupun Naqsyabandi dan sebagainya itu apa. Tapi kelihatannya memang kalau untuk syadadiyah itu sangat banget. Sangat longgar. Zikir yang penting dalam keadaan apapun itu yang dipakai. Nah, tapi kalau untuk apa namanya Naqsyabandi dan sebagainya itu ada tawajuhan, ada apa, itu bagus. Ya tidak salah itu. Bagus ya bagi mereka-mereka yang memang mampu. Tapi bagi yang aktivis, ya artinya nggak bisa diam atau mungkin tugas-tugas yang lain, ya apa salahnya? Nah, apa salahnya kalau itu dilakukan? Tapi saya tidak tahu apakah dianggap sah atau tidak. Mungkin bagi musid-musidnya saya tidak tahu. Tapi dari keterangan yang tadi dalam kitab Al-Azkar itu, ya silakan saja kalau menurut saya baca bacaan apa namanya torekoh itu dalam keadaan aktivitas kerja apa saja. Oh, itu sudah baku dari Allah. Ya, dari Allah, daripada tidak berzikir sama sekali. Ya lebih baik dalam keadaan apa? Zikir. Ya seperti saya. Nah, biasanya kalau torekoh itu adalah membaca sholawat biasanya. Ya, seperti ya yang saya bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus Allahumma inni as'aluka, malah lupa saya. Ya, biasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam dan sebagainya, atau gimana itu, maka bacaan itu dibaca setiap saat. Hanya saja hitungannya memang kadang-kadang ya repot karena harus 100 atau harus 1000 harus berapa. Nah, maka dari itu ya pengalaman yang saya lakukan itu kita waktuin, kita baca umpama Ismul A'dzam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad, Allahumma inni as'aluka bismikal a'dzam naqtu bi nuri wajhikal a'dzam wa abadatal baqi fi qalbi nabiyyika rasulika Muhammad wa as'aluka. Itu biasanya 10 detik. Ya, 10 detik itu selesai. Nah, kalau kita baca 100, ya berarti kita baca dalam 1 jam itu berarti berapa? Ya 60, berarti kalau 60 10 detik berarti 6. Dalam 1 menit 6 kali. Nah, kalau 1 jam, nah 1 jam itu kan 60 menit. Wong semenit 6 kali berarti 60 menit, nggak nyampe 1 jam. Mungkin sekitar berapa? Ya 10 menit atau mungkin 1/4 jam sudah ya selesai. Gitu. Ya silakan, yang penting adalah intinya adalah zikirnya. Nah, menurut kajian kitab An-Nawawiyah tadi itu. Adapun kekhusyuan, keseriusan dan sebagainya itu bagi orang yang memang dia kepingin menunjukkan atau melakukan satu keafdolan tadi. Oke, mungkin itu. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iku amit hati Allahu Akbar barokallah. Tepangan kula sutri apa beda tak tangklet, tapi niki di luar tema, Bah. Nggak apa-apa. Ngeten. Iki titipan niki, Bah. Ngeten lho, Bah. Nggih, tiyang niku neh syukuran ngoten niku nggih. Syukuran napa nggih, Bah? Kok mesti wonten lingkunge ngoten niku. Ngoten. Niku napa niku, Bah? Niku pripun, Bah? Tulus pengen ngertos jawabanipun, Bah. Ngoten mawon. Kirang langkunge kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dalam arti syukuran itu yang baca alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah. Tuh. Adapun syukuran dengan mengeluarkan satu sedekah, ya apa saja yang bisa, bisa duit, bisa apa saja silahkan. Nah, terus syukuran yang dimaksud orang Jawa itu pasti diikuti dengan sedekah, tapi yang direnahkan yaitu harus ada ingkung. Nah,
itu sebetulnya itu hanya apa namanya, ya pelajaran yang dibawa oleh apa namanya, ya para wali. Dan para wali itu melihat kebiasaan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau kumpul apa itu sering, bahkan dulu pada belum ada Islam di Indonesia itu bukan apa namanya, bukan ya kalau dia itu sedang memuji atau mungkin berdoa kepada apa itu malah bukan bukan ayam atau mungkin hewan, manusia itu dibikin ya dipanggang atau bagaimana itu disajikan untuk lah. Dari kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya dirubah. Akhirnya ya kalau bisa sapi, sapi kelarangan ya ayam, udahlah. Jadi itu. Dan di situ itu kenapa kalau ada ingkung? Ingkung itu sebetulnya itu kan hanya apa pelajaran untuk artinya apa? Bahwa kita itu harus bisa menyucikan jiwa. Makanya ingkung itu apa namanya kotorannya itu dibuang, dibelek. Dadanya itu dibelek, kotorannya dibelek, yang akhirnya dijadikan masakan dan sebagainya. Itu berarti kan makanan itu bersih, ya bersih dari kotoran karena kotorannya dibuang. Nah kisahnya begitu, ya sama dengan seperti kita. Nah kalau manusia sedang zikir dan sebagainya itu kan menghilangkan kotoran. Kotoran apa? Kotoran jiwa, bukan kotoran manusianya. Dari pokok kotoran pikiran, dari iri, dengki dan sebagainya, kita menuju langsung kepada Allah, ya, tidak berpikir tentang apa-apa dengan yang lain. Nah itu namanya ingkung. Nah itu terus apa namanya, ya termasuk ya prosesi daripada bikin ingkung itu ada yang apa kakinya itu ditekuk. Ya itu adalah menunjukkan bahwa memang dalam ibadah yang dianjurkan dalam Islam itu ya kakinya itu ditekuk seperti pada saat duduk atau sujud. Nah ingkung itu kepalanya dimasukkan ke apa perutnya, betul nggak? Ya dimasukkan dalam perut, itu menunjukkan bahwa kepala itu ya memang harus ditundukkan seperti kita sedang berpikir, tegak, ya, kakinya ditekuk, terus kepalanya nunduk. Itu ingkung itu. Nah akhirnya diapresiasikan atau digambarkan itu pakai ayam itu. Orang Jawa itu seneng kayak gitu, nggak harus. Ya kalau anjaran yang anu itu udah harus, itu kan hanya apa namanya budaya. Pakai itu boleh, nggak digitukan juga boleh. Ya, yang mengharuskan itu kan orang yang membiasakan orang-orang Jawa yang kudune nganggo ingkung, nganggo apa itu kan hanya bukan wajib dalam agama, tapi itu ya apa namanya mungkin ya wajib dalam kebiasaan. Nah, jadi itu sebetulnya kalau kita punya ya itu tadi, malah bahkan kita syukur nyembelih ingkung dibagi satu apa namanya ya satu ayam dibagi 25 atau 30 bahkan bisa 50 untuk apa sak suwir itu malah ya. Kalau saya mendingan uang amplop saja ya 10.000 itu malah lebih manfaat ya, tapi ya itu tadi kadang-kadang kebiasaan itu adalah jadi hukum, maka gitu ikut alhamdulillah bolehlah, kalau udah ikut ya silahkan, tapi mau hidup umpama kayak orang Jawa dan sebagainya biasanya begitu ya sudah. Paling bagus itu setiap orang jika syukuran adalah dikasih satu ingkung. Ini ada di daerah Kebumen ya, daerah Kebumen di sana ini kalau pas mulutan saya sering diundang untuk apa pengajian dalam mulutan itu saat dulu sekarang sudah mulai memudar. Kalau dulu itu satu orang itu dapat satu apa rinjing itu apa itu, tahu rinjing itu apa? Yang terbuat dari bambu. Tahu, Bah, yang terbuat dari bambu. Ya centeng itu, iya. Apa sekarang sudah diganti dengan apa dengan
Nek rinjing niku Plastik. yang besar Abah, nek ceting Nah, itu iya yang kecil. tenggok. Nah, bisa. Ya bisa Enggak. kadang-kadang besar itu. Besar isinya itu ingkung satu. Berasnya 5 kilo. Ada obis, ada apa dan sebagainya itu. Wih, abot itu. Nah, itu baru luar biasa ini. Tapi kelihatannya sekarang masih bisa berjalan tapi sudah mengecil. Yang tadinya pakai rinjing sekarang pakai tenggok, ya isinya ada mie, ada apa dan sebagainya. Nah, bahkan untuk yang lain-lain malah terima pakai piti itu, ya pakai apa, yang tempat itu berkat pakai yang dijual di anu, ya dijual itu dari plastik gitu. Seperti tempat nasi dibayar Namanya buat dari namanya plastik. Iya, namanya itu marangan, sekarang Bah. ya mie-nya sudah dimasak, ininya kopisnya sudah dimasak dan sebagainya. Ya cukup banyak satu ini. Bahkan apa namanya, dagingnya pun paling ya cuma kalau yang bagian pupu ya pupu, bagian dada mentok ya dada mentok, ada yang bagian kepala itu ya sudah di situ tidak bisa memilih. Tapi kalau dulu satu-satu pernah saya itu membawa ruinjing padahal pakai sepeda motor, ya saya taruh di ini pariknya apa, akhirnya tumpah, berasnya tumpah, terus ininya tumpah, hanya ingkungnya yang di apa di aspal itu masih bisa kelihatan geruntung. Ya udah tak ambil ingkungnya, masa suruh apa ngambilin beras, ya udah nggak mau. Akhirnya yang bisa cepet-cepetan udah pulang, hanya bawa ingkung saja, berasnya mutah nang aspal lagi. Pada 5 kilo buta. Wah, ini untung malam-malam jam 2 malam karena selesainya jam 2 malam. Jadi begitu, itu hanya kebiasaan kerenah untuk orang Jawa. Oke, lanjut. Masih ada seperempat jam? Aduh. Ada yang lain? Atau tadi katanya ada, atau kelihatannya pertanyaannya ada 2? Masa sepi? Halo? Sebentar Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iwani warahmatullahi sehat ya, wabarakatuh. Allah Akbar, barakallah. Abah mau tanya yang pembelajaran minggu kemarin itu apa? Apa Tentang itu? menuntun seseorang yang syakaratul maut begitu kemarin kayaknya. Saya mau tanya, kalau orang mau meninggal itu kan banyak sekali, ada yang cepat, ada yang biasa. Kadang kayak ibu saya itu nggak sakit nggak apa, terus meninggal. Terus saya itu menemuin banyak sekali yang berbeda-beda. Terus giliran dekat saya itu kan nggak bisa tidur, yang akhirnya tidur 5 hari karena badannya itu panas. Kita itu membantu, kalau zaman medis sekarang kan dipasang selang untuk dikasih susu itu loh apa yang sekarang itu, kalau pembelajaran yang medis sekarang itu. Apakah perbuatan itu melanggar hukum atau bagaimana untuk mengurangi si pasien merasa kesakitan Abah? Karena kalau dikasih air itu sudah sedikit-sedikit saja dalam mulutnya, kan kemarin itu kalau kita itu harus dikasih air agar apa itu nggak mengganggu istilahnya, karena dia mau sakaratil maut seperti itu. Jadinya kalau medis menganjurkan dikasih selang, dipasang selang itu apakah pasiennya itu merasa kesakitan, apa memang bagaimana kalau sebaiknya gitu Abah? Itu pertanyaan dari saya, dan terima kasih atas jawabannya. Apa kami yang nggak sakit ini salah atau memang bagaimana Abah? Karena untuk mengurangi si pasien itu tubuhnya kekurangan cairan seperti itu. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Jawabannya adalah innama a'malu binniyat. Kalau itu niatnya baik, bagus dan manusiawi, ya tentunya tidak ada masalah. Tujuan dari medis melakukan itu untuk mungkin memberikan asupan nutrisi atau makanan ke dalam tubuh pakai selang dan sebagainya. Ya kalau itu niatnya bagus ya bagus. Ya bagus. Ya daripada ya tujuannya adalah biar barangkali dengan itu terus dia bisa jadi sadar dan sebagainya. Nah, itu ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Sesuatu yang tidak ada larangan dan tidak ada yang mengharamkan atau tidak ada, itu ya hukumnya adalah mubah, hal yang dibolehkan saja. Itu hanya saja kemarin saya menyinggung masalah talqin kan. Nah, masalah talqin itu ya kita harus bisa hati-hati. Artinya apa? Kita kalau ada mendapatkan orang mau mati itu ya kita tuntun mereka dengan kalimah-kalimah Allah, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Kalau kok itu tidak mungkin dibacakan kepada mereka, ya kita bacakan Allah, 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 itu lebih mudah, ya. Jangan terlalu komplit ya, karena kalau terlalu komplit nanti kalau si orang yang mau meninggal itu baru mampu biasa membaca nah, kan malah medeni ya. Nah, jadi ya baca Allah, Allah lebih baik Allah daripada la ilaha, langsung lekat mati ya la ilaha, orang pangeran berarti tidak ada Tuhan itu tadinya. Jadi begitu, Allah itu yang lebih mudah. Dan kita itu mentalkin mereka itu untuk satu kepantasan bagi orang yang mungkin mengalami sampai keringatan dingin, sampai nguling-nguling dan sebagainya. Umpama sampai itu dan sebagainya. Allah yang lebih bagus itu ya memang kita itu mentalkin mereka. Jangan malah kita marahin, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gini, nggak boleh, ya masa malah dimarahin ya. Utawa ya mau nyebut ya malah akhirnya mau dewe malah nirokno but. Jadi ya itu tadi, nggak usah ngomong apa-apa, kita langsung baca Allah, Allah. Dia lagi guling-guling Allah, Allah. Harapannya mereka adalah menirukan. Ya kalau sudah tujuannya Allah, Allah itu adalah singkatan zikir dari la ilaha illallah. Ya itu, maka Allah, 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 zikir bu, Allah, Allah. Nah itu, jadi begitu. Oke. Jadi untuk hal-hal yang lain ya silahkan saja, kalau itu seperti medis dan sebagainya dari rumah sakit itu kan ada tata caranya dan sebagainya ya, untuk pengamanan orang untuk berikhtiar dari kesembuhan. Tapi kalau kita ya nggak boleh karena nggak makan dia itu akhirnya dicangar, dilepuni selang terus dikai banyu dan sebagainya, itu namanya menyiksa. Tapi kalau pakai alat dan pakai aturan yang secara medis ya silakan saja. Oke, mungkin itu. Satu lagi. Halo. Assalamualaikum, Mbak. Masih ada? Masih Bu Hartati, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Iwani jihad yuk. Barakallah. Lupa. Ini apakah sebelum meninggal itu emang orang ini menceritakan pengalaman marhum bapak ya? Kan dia itu sering, kalau kita bilang anaknya itu dileming gitu ya, dia ngomong itu mau pulang, padahal saya itu nuntunin dia kan, kadang berdiri kan udah agak jalannya udah susah ya, dia itu bilangnya mau pulang aja, padahal udah di rumahnya gitu. Saya sampai meyakinkan ini tuh udah di rumahnya, dia itu bilang mau pulang aja. Terus waktu dimandiin dia ngomong, ini terakhir kamu mandiin, aku besok mau pulang. Selalu ngomong kayak gitu. Tapi bener bah, padahal kondisi itu kayak udah sehat gitu ya. Kita anaknya itu nggak ngelegowo kalau udah mau meninggal karena udah pulih dari sakit.
kok ngomongnya mau pulang-pulang bener, ini terakhir mandiin, bener-bener terakhir mandiin, Mbah. Besoknya itu bener-bener Bapak itu pulang gitu, tapi dia itu mapan sendiri, sedekap sendiri, mapan sendiri, sampai kita itu anaknya nggak ada yang tahu. Apa itu emang benar dia itu udah melihat gitu ya, Bah ya? Gitu aja, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, dengan kata-kata yang semacam itu kan bukan apa namanya ya kata-kata yang tersambung dengan akal atau dengan ini. Itu sudah di luar nalar. Apa saja boleh, apa saja bisa. Ya, apa saja. Tanda ya orang yang baik kadang-kadang ya begitu ucapannya. Bahwa saya mau pulang, menunjukkan bahwa mau meninggal dan sebagainya, dan kadang-kadang hal itu bisa jadi benar. Itu satu orang yang mungkin baik itu semacam itu. Tapi ada untuk orang yang tidak baik, begitu sakaratul maut itu ndelemine itu apa? Ya itu tadi mengulang kelakuan yang buruk-buruk pada saat itu. Aku duwe apa nang kono, aku duwe simpenan, duwe selingkuhan, ngomong kabeh. Nah itu namanya ya tanda orang yang nggak baik. Tapi kalau gue itu bapak mau pulang, mau ini dan sebagainya, ya itu baik, udah bagus. Dia bilang mau ke surga gitu, udah dijemput. Ya enggak apa-apa. Orang itu kok ya dia itu berarti itu ekspresinya orang mau meninggal, dia itu sudah sadar duluan. Nah, ada orang yang tidak sadar itu justru kayak gitu. Saking pokoknya itu kebablasan, akhirnya ya itu tadi mau meninggal saja itu sudah kayak mutan apa jenengane yo selingkuhan kayak mutan apa itu. Ada yang karena ya kan menyebalkan itu ya. Dah, kita kalau melihat orang yang kayak gitu sudah nggak usah ditanggapin. Itu nomai dewe, umpama kalau sudah kadung ya udah. Yo mulai ngerti kenapa udah. Anda kan kita sudah tahu kalau mereka itu ya orang yang kayak itu, sudah kita bacakan Allah, Pak, Allah itu kadang-kadang dia ngomong kayak ini sudah Allah sudah gitu aja, Allah udah. Jadi ya kalau bisa mungkin mampu ya la ilaha illallah, apalagi ditambah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini kalau mungkin, tapi kalau itu menyulitkan mereka ya sudah dengan lafal Allah untuk menakilnya, menalkinnya. Walaupun mereka itu tadi lagi ngomong apa saja orang usah didengar nah ngomong kecuali itu wasiat. Itu kan sudah orang yang ya sudah gak wajar, aku mulai ini dan ya minta permintaan apa ya mau mandi ya mandiin udah aja gitu. Nah gitu, selebihnya nggak usah kita merespon bahasa banyak, tapi kita talkin mereka dengan lafal Allah eling Pak ya Allah udah gitu aja. Nah itu ikhtiar untuk menuntun orang husnul khotimah itu, walaupun bukan itu saja ya, karena ada dalil yang menyatakan bahwa orang yang membaca Allah, menyaksikan besaran Allah dalam matinya itu adalah dia itu dakhalal jannah, kan begitu. Nah, tapi bagi yang tidak menyebut apa-apa ya wallahu a'lam, kalau dia itu ya sesuai amal yang sebelumnya. Tapi kalau bisa kita ingatkan mereka untuk melafalkan kalimat itu Allah. Oke, mungkin itu Iwani sehat yo dengan berkarya masih terus pantang menerus perjuangan Allah. Mohon berkat doanya, Bah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebelum doa kita biasa ya, mudah-mudahan acara ini terus berjalan dengan baik dan kita ajak teman-teman yang ada di luar sana untuk bergabung di sini dengan niat yang dengan niat yang baik untuk mengajak orang dalam kebaikan, keuntungan bagi kita yang akan tidak pernah akan rugi. Oke, kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Halo. Halo Bapak, mohon barokah doanya untuk anak saya yang tadi malam meninggal dunia. Anak? Pak Le. Oh, Pak Le, enggak. Namanya Bapak Ketang bin Bapak Legiman, matur suwun Bapak.
أوكي، على هذه النية وكلية صالحة خصوصا إلى الروح المذكور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله بسم من الله الرحمن الشيطان الرحيم. الرجيم بسم الله الحمد الرحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال علمنا فإن جلون. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل مجلس إمام الأر مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام. اللهم يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا يا ربنا تقبل منك أنت السميع العليم وعلينا يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Ya, sekian berapa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.